Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, malaikat tak ada yang kenal di langit. Kenapa orang yang banyak sujud itu diangkat Allah derajatnya? Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa. Karena memang yang diinginkan dalam hidup ini dua, naik derajat, hapus dosa. Karena amal itu dua, pertama beramal, yang kedua meninggalkan maksiat. Yang paling bagus sujudnya banyak, maksiatnya tak ada. Tapi kalau mau minim betul, masuk surga dengan amal minimalis, amal tak terlalu banyak, tapi jangan sampai ada dosa. Ini ceritanya bisa jadi menurut kita tak tinggi derajatnya di dunia, tapi tinggi derajatnya di akhirat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, malaikat tak ada yang kenal di langit. Berapa banyak orang di bumi bukan siapa-siapa, kalau pengajian orang tak kenal sama dia, malaikat penjaga pintu langit udah lama menunggu dia datang. Karena amalnya tiap hari ditengok orang tuh, orangnya belum jumpa. Begitu ruhnya dibawa malaikat, kita kalau mati, ruh kita itu diletakkan di atas kain kapan dari cahaya, dibawa malaikat ke pintu langit. Kata malaikat penjaga langit, inilah orang yang kami rindukan tiap hari pagi petang, amalnya kami tengok naik, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Jadi sujud kita itu perbanyak, penilaiannya biarlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang banyak sujud itu diangkat Allah derajatnya? Karena orang yang sujud, orang yang paling rendah dirinya di hadapan Allah. 7, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. Ditambah sama Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubir, ada satu lagi kata dia, hati yang 8. Nah itu yang batin. Yang 7 itu zahir semua. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. 7 hati tak nampak. Karena banyak juga orang 7-nya rendah, hatinya sombong. Dia hati mesti sujud, tapi jangan dibalik. Kau kenapa tak pernah sujud? Yang penting hati bersujud. Sujud, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 manfaatnya. Pertama diangkat Allah derajat, yang kedua dihapuskan dosa-dosa. Kita selalu berlangkah kaki gitu juga. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa. Karena memang yang diinginkan dalam hidup ini 2, naik derajat, hapus dosa. Naik derajat, hapus dosa. Aku Pak Ustaz tak mau naik derajat, yang penting hapus saja dosaku, jadilah. Naik derajat itu sudah otomatis. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tak perlu kalilah masuk surga Jannatul Firdaus, itu tak penting bagiku masuk surga yang terlalu tinggi.
Aku pun tak mau masuk surga itu. Berarti kau bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan firman Allah. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Disuruh minta surga. Surga bertangga-tangga. Yang paling tinggi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah firdaus. Bahasa Arabnya al-firdaus, bahasa Inggrisnya paradise. Kalau kau minta surga, mintalah surga firdaus. Nabi menyuruh, tiba-tiba dia tak mau. Kau tak minta surga, kalau beramal hanya surga, jangan kau berikan surga itu padaku. Kau siapa? Itu ungkapan orang-orang yang sedang mabuk dengan cinta pada Allah. Orang yang mabuk cakapnya tak bisa dipegang. Dia sedang mabuk, mabuk dalam cinta kepada Allah. Keluar cakapnya itu. Dalam ilmu tasawuf namanya syatahan. Syatahan, ungkapan yang keluar dari mulut orang yang sedang mabuk karena cinta kepada Allah. Tak bisa dijadikan syariat. Tiba-tiba diucapkan orang yang sedang sadar karena ingin dipuji orang di YouTube pula itu. Mana bisa kau cakapkan itu? Kau bukan sedang mabuk kepada Allah. Amalnya ada dua. Yang pertama beramal, yang kedua meninggalkan dosa. Jadi jangan antum anggap beramal itu amal ini dua. Yang satu beramal, yang satu lagi meninggalkan dosa. Aku Pak Ustadz, ku tengok kawanku ini malam itu minum kopi sama kawannya sampai menjelang subuh. Dia sesungguhnya sedang beramal. Masa minum kopi itu sedang beramal? Dengan minum kopi sama kawannya itu sampai menjelang subuh, dia tak berzina, dia tak pakai narkoba, dia tak berbuat maksiat. Karena amal itu dua. Pertama beramal, yang kedua meninggalkan maksiat. Jadi jangan antum sangka orang yang sedang ngobrol-ngobrol itu tidak beramal. Tapi jangan pula ini dijadikan dalil. Kalian tak ke masjid? Ini pun amal juga. Kami sedang cerita-cerita nih, ha. Kami kalau tak ngobrol minum kopi ini udah dugem kami di diskotik ini. Ini kan ngobrol ini kan. Tapi yang diceritakan itu pun jangan pula menceritakan aib orang lain. Nah, jadi kalau ada mahasiswa pas lagi musim kuliah macam ini, ya, balik pengajian nih tidur dari pagi sampai sore. Bangun, makan, sholat zuhur, tidur. Asar tidur. Tanya, kok tak beramal? Tidurku ini pun amal. Karena kalau aku terjaga maksiat aku. Amal ini dua. Satu beramal, satu meninggalkan diri dari maksiat. Ada 3 orang terjebak dalam gua. 3 orang ini bertawassul kepada Allah. Yang 2 bertawassul dengan amal, yang 1 ini bertawassul bukan dengan amal, tapi dengan apa? Tak jadi buat maksiat. Yang 1 bertawassul dengan amal. Ya Allah, kabulkan doaku. Apa amalmu? Aku punya tetangga,
aku punya pembantu. Pembantuku ini udah kerja, gajinya tak diambilnya. Pas mau ku gaji, hilang dia. Kemana dia? Gajinya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Sampai akhirnya datang dia. Kau pembantuku dulu kan? Iya. Gaji udah ku ambil? Belum. Gaji kau tu dulu ku belikan ke kambing. Itu kambing yang beranak pinak tu, kau ambil kambing kau tu semua. Ambillah. Diambilnya kambingnya semua. Ya Allah, berkat amalku ini bukakanlah pintu gua. Terbuka. Ini orang bertawassul dengan amal. Amalnya apa? Tak jadi mengambil duit orang, dibelikannya ke kambing, dibagikannya kambing itu semua. Amal. Yang kedua, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amalku. Apa amalmu? Aku balik membawa susu kambing. Anakku menangis, biniku menangis, tapi tak ku kasih. Ku tunggu emakku sama ayahku bangun. Aku pulang, ayah emakku udah tertidur. Zaman dulu orang-orang tua itu cepat tidur. Zaman sekarang lama nonton sinetron. Bangun makku, ku kasihkan susu itu sama dia, sama ayahku. Lebih-lebihnya baru ku kasihkan ke anak biniku. Dulu begitu, orang sekarang tak. Dibagikannya ke anak bininya, mak ayahnya tak minum sama sekali. Kabulkan doaku ya Allah, dikabulkan Allah. Apa amal dia? Berbakti pada orang tua. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta kepada seorang perempuan. Aku suka sama dia, dia suka sama aku. Hampir kami berzina, tak jadi karena aku takut kepadamu. Bukakan pintu gua nih. Yang ketiga ini dia bertawassul, dikabulkan Allah juga doanya. Apa amal dia? Tak jadi. Antum bisa berdoa kepada Allah. Sedekah tak ada. Bakti pada orang tua pun belum menyenangkan orang tua. Asal awal semester menyusahkan orang tua aja. Antum bisa bertawassul dengan amal ketiga. Ya Allah, aku tak jadi berzina. Ditanya malaikat, ada kesempatan? Tak ada. Dia tadi tak jadi berzina karena ada kesempatan. Ini jangankan cewek di kampus, lalat minta hinggap. Antum punya motor, antum bonceng dia, antum duit banyak, tak jadi karena takut pada Allah. Itu hebat. Ini apa pun tidak. Jadi amal itu jangan cuman anggap hanya ibadah, tapi ada amal yang lebih hebat adalah meninggalkan maksiat. Itu maka kita disuruh bergaul sama orang baik, punya circle yang baik-baik ini. Kalau circle kita baik, insya Allah terjaga kita dari maksiat. Tapi jangan ini dijadikan dalih untuk tidak beramal. Kau aku tengok salat sunat tak ada, qobliyah tak ada. Tak penting kali, yang penting jauh kita dari maksiat. Udah cukup. Itu malas namanya. Ada pula orang qobliyah lancar, ba'diyah lancar, tahajud lancar, dosa pun lancar juga. Yang paling bagus sujudnya banyak, maksiatnya tak ada. Tapi kalau mau minim betul,
masuk surga dengan amal minimalis, amal tak terlalu banyak, tapi jangan sampai ada dosa, apalagi dosa kepada manusia. Jangan zolimi orang, jangan aniaya orang. Kalau bisa senangkan hati orang, bahagiakan orang. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu shadaqah. Kesimpulannya, perbanyak sujud, diangkat derajat, dihapus dosa. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, dihapus dosa kita.